Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, terlebih kepada Nadir Madrasah Qudsiyah, kepada segenap pengurus Madrasah Qudsiyah, segenap asatid yang ada di lingkungan Madrasah Qudsiyah, serta santri-santri Madrasah Qudsiyah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'amillah. Pada kesempatan pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Madrasah Qudsiyah untuk bisa berkumpul kembali di lingkungan Madrasah Qudsiyah ini dalam rangka masama atau masa pengenalan santri Madrasah Qudsiyah. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti bisa memberikan sedikit manfaat, bisa memberikan sedikit ilmu kepada adik-adikku semuanya yang hari ini baru masuk di lingkungan Madrasah Qudsiyah, di lingkungan, terutamanya di lingkungan Madrasah Aliyah Qudsiyah. Shalawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul utmah di yaumil qiyamah, syafaat yang memang kita nyadong syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, meskipun tidak bisa seperti Rasulullah, tapi paling tidak memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi tentang KPPK-an. Sebenarnya kalau kita membicarakan tentang PPK, ini adalah sebuah organisasi yang menurut saya sangat unik yang ada di lingkungan organisasi siswa yang berada di lingkungan di tingkatan aliyah maupun sanawiyah. PPK kepanjangan dari Persatuan Pelajar Qudsiyah. Dari kata-katanya saja ini adalah Persatuan Pelajar Qudsiyah. Ini berarti mengakomodir seluruh santri Madrasah Qudsiyah, baik yang berada di lingkungan aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah. Ini menjadikan sesuatu yang hal menarik yang ada di lingkungan PPK ini. Kalau kita perhatikan di lingkungan OSIS yang berada di SMA negeri maupun SMA, SMK swasta, MA swasta, mereka masih berada pada sekup yang tertentu. OSIS ya hanya meliputi pada satu tingkatan tertentu. OSIS MA Banat ya berarti di Banat saja. OSIS MA Mu'alimat ya berarti berada di lingkungan MA Mu'alimat. Begitu juga ketika di lingkungan sanawiyah, maka mereka juga mempunyai OSIS sendiri di tingkatan-tingkatan tertentu. Oleh karena itu, PPK ini merupakan sesuatu organisasi yang unik menurut saya. Kemudian, organisasi ini membawai seluruh mahasiswa Madrasah Qudsiyah. Organisasi ini membawa kita semuanya, menjadi wadah bagi kita semuanya untuk dapat mengoptimalkan diri, menyesuaikan diri, membuka diri untuk bahasanya mengeksplor diri kita untuk menguatkan minat bakat kita dalam segi apapun. Insya Allah diwadahi oleh PPK ini. Maka PPK ini memang sesuatu organisasi yang sangat bagus bagi teman-teman semuanya, terutama bagi siswa Madrasah Qudsiyah dalam rangka mengembangkan kemampuan manajerialnya. Hadirin rahimakumullah. Peran PPK dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Madrasah Qudsiyah tentu saja ini adalah peran yang sangat sentral, di mana anak-anak PPK ini diberikan bekal manajerial, bekal kepemimpinan, bekal jurnalistik, bekal seni peran, bekal kepramukaan, bekal rebana, seni dan sebagainya. Semuanya insya Allah sudah terakomodir yang di wadah organisasi yang kita sebut dengan PPK. Nah, inilah pentingnya
bahwa PPQ ini harus tetap ada, PPQ ini harus tetap berlanjut meskipun dalam era pandemik ini kita harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar saat ini. Kalau dulu PPQ kita belajar bahwa organisasi ini mengatur keuangan. Saya ceritakan pada waktu saya menjadi ketua PPQ dulu. Pada waktu itu keuangan, income, pendapatan organisasi PPQ ini itu didapatkan dari iuran siswa, dan pengurus PPQ sendiri yang menarik sendiri iuran itu kepada siswa, kepada santri-santri Madrasah Qudsiah. Maka benar saja di situ ada departemen keuangan yang tujuannya adalah untuk menarik income, menarik iuran dari para santri di Madrasah Qudsiah. Ada pula kita setelah kita mendapatkan iuran tersebut, mendapatkan uang tersebut, kita menggunakan sesuai dengan anggaran yang kita butuhkan, sesuai dengan kegiatan yang kita alokasikan dan seterusnya. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi tidak tahu untuk yang saat ini sepertinya PPQ keuangannya sudah berada di tangan TU atau mungkin berada di sekolah karena ada bantuan dana bos dan lain sebagainya. Meskipun demikian, tetap harus ada pengelolaan keuangan yang baik, manajerial yang baik, sehingga PPQ dapat bekerja, dapat belajar, PPQ dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku semuanya, teman-teman, adik kelasku yang saya cintai dan saya banggakan. Layaknya sebuah organisasi, maka paling tidak kita dapat mendefinisikan organisasi ini adalah sekumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang diidam-idamkan atau tujuan yang dicita-citakan. Nah, kalian sebagai calon-calon anggota PPQ, calon-calon pengurus PPQ, tentu saja kalian adalah sekumpulan orang. Tidak bisa organisasi ini dilaksanakan oleh satu orang saja. Tidak bisa organisasi ini hanya dilakukan oleh sekelompok atau segelintir orang saja. Tentu ini akan menjadi masalah di masa depannya. Oleh karena itu, PPQ ini adalah sekelompok orang. Ada yang bagian mengurusi kesekretariatan, ada yang bagian mengurusi keuangan, ada yang bagian mengurusi sumber daya manusianya, ada yang mengurusi tentang hubungan masyarakatnya, ada yang mengurusi tentang jurnalistiknya. Apalagi di era-era pandemi kayak gini, mungkin nanti akan muncul seksi-seksi baru atau departemen-departemen baru yang berada di lingkungan PPQ. Misalkan ada departemen tentang komunikasi, baik virtual maupun komunikasi massa dan sebagainya. Jadi ini organisasi ini yang bersifat dinamis, karena ini adalah sekumpulan orang-orang. Apalagi saat ini pembelajaran juga dilaksanakan daring, dilakukan secara online. Tentu ini harus membuat pengurus-pengurus PPQ berpikir keras bagaimana caranya agar organisasi ini tetap berjalan eksis meskipun berada di era pandemi ini. Bagaimana caranya? Mungkin dilaksanakan dengan webinar atau mungkin dengan Zoom meeting atau dengan yang lain sebagainya, sehingga geliat organisasi tentu dapat berjalan dengan baik. Tentu saja dorongan motivasi dari kepala sekolah, dari para asatid maupun para senior-senior yang berada di lingkungan Madrasah Qudsiah ini tentu sangat signifikan dalam rangka membangun sinergitas bersama tersebut. Maka syarat yang pertama sebagai seorang organisasi adalah memang harus ada sekumpulan orang. Meskipun jenengan-jenengan semua itu berada di rumah, tetapi kalau kita mempunyai alat komunikasi yang bisa menyatukan kita semuanya, maka kita bisa menganggap itu adalah sebagai sekumpulan orang-orang dalam dunia virtual. Yang kedua adalah melakukan kerjasama. Seperti kita saat ini, saya dapat bertatap muka dengan jenengan semuanya ini, meskipun kita secara live seperti ini, tentu ini ada dukungan kerjasama. Ada bagian IT yang telah menyediakan segala macam propertinya. Ada bagian sekretariatan yang telah menyediakan materi-materinya, mempersiapkan segala materinya. Dan juga saya sebagai narasumber
sebagai pengisi acaranya ini juga melakukan kerjasama. Nah, 3 komponen inilah yang diharapkan dapat bekerja sama sehingga sebuah sinergitas organisasi ini bisa betul-betul maksimal. PPK juga demikian, kerjasama dilakukan dari tingkatan tertinggi, ketua PP, dilanjutkan dengan koordinasi di bagian pengurus utama atau pengurus inti, ada ketua, sekretaris, bendahara, mereka selalu melakukan koordinasi, kerjasama. Jangan sampai ada satu orang atau satu departemen yang tidak bisa melakukan kerjasama dengan seluruh sinergitas PPK ini, nanti akan buyar, akan kacau jalannya organisasi. Maka penting kerjasama ini harus dilakukan. Beberapa hal yang bisa menjadi catatan kita adalah kalau kita melakukan kerjasama, hindari 1, sikap egois. 2, hindari sikap individualis. Yang ketiga, karena kita masih berada di lingkungan belajar berorganisasi, hindari sikap kapitalis. Nah, paling tidak 3 hal ini dapat, kalau kita mau bisa menghindari 3 hal ini, insya Allah jalannya organisasi PPK dapat bisa berjalan dengan baik. Egois artinya kita tidak mementingkan dirinya kita sendiri. Individualis, kita tidak berdiri sendiri melaksanakan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Dan kapitalis, kita tidak berorientasi pada materi, tetapi kita berorientasi pada pendidikan. Pendidikan berorganisasi, pendidikan berserikat, pendidikan berkumpul, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan 3 hal ini kalau kita bisa melaksanakan dengan baik, insya Allah kerjasama yang bisa dilakukan di lingkungan PPK dapat berjalan dengan baik. Hadirin rahimakumullah, untuk yang ketiga kalinya adanya tujuan. PPK sebagai sekumpulan organisasi, sekumpulan orang yang telah melakukan kerjasama, orangnya sudah ada, bagus. Kita merekrut pengurus PPK dengan mengadakan rekrutmen dulu, dengan seleksi dulu, sehingga yang terkumpul adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang yang tidak kemudian mengatakan, wah aku repot ngurusi PPK, pelajaran saya kacau. Jangan seperti itu. Maka periode saya dulu mempunyai anekdot begini, pengurus PPK harus menjadi juara di kelasnya. Jangan sampai ada kata-kata pengurus PPK gara-gara PPK pembelajarannya menjadi merosot. Jangan sampai demikian, karena itu sangat mencederai organisasi PPK. Saya masih ingat ketika dulu saya menjadi pengurus PPK, pada waktu itu masih menggunakan peralihan kalau tidak salah dari sistem catur bulan menjadi sistem semesteran. Saya masih ingat pada waktu itu wali kelas saya ketika kelas 2 aliyah adalah Romo Kiai Haji Muhammad Yusduhana atau Gus Hana. Pada waktu itu di semester 1 seingat saya, nilai saya drastis turun. Yang biasanya mendapatkan peringkat pertama di kelas, bahkan paralel, kemudian pada saat itu akhirnya harus turun peringkat saya, nilai saya. Tentu saja hal ini menjadi presiden jelek bagi saya. Di rumah saya tetap dinasihati oleh orang tua. Kenapa kamu bisa nilainya turun? Apakah gara-gara PPK ataukah gara-gara aktivitas yang lain? Maka tantangan itulah yang harus kita jawab. Saya masih ingat Gus Yana, jangan sampai mempengaruhi uang PPK kok malah nilainya hancur. Jangan sampai seperti itu. Maka saya di semester 2 saya berpikir keras bagaimana caranya mengembalikan prestasi saya secara akademik, kemudian juga mengembalikan bagaimana organisasi PPK ini dapat berjalan dengan baik. Maka saya coba berpikir keras bagaimana caranya, bagaimana saya membagi waktu, quality time saya belajarnya bagaimana saya harus berorganisasi. Dan alhamdulillah di semester 2 semuanya kembali. Ketika naik kelas 3 saya tetap menjadi peringkat 1, kemudian organisasi juga alhamdulillah berjalan dengan baik. Pada waktu itu juga masih ada saldo yang bagus, sehingga inilah yang diharapkan. Saya berharap adik-adik kelas saya atau calon pengurus PPK nantinya jangan mempunyai orientasi aku nak wis ngurusi PPK ya pelajaranku mbah. Jangan seperti itu. Pelajaran tetap nomor 1, akademik tetap nomor 1,
tetapi kemampuan kita untuk life skill kita hidup di masyarakat itu juga harus diperhatikan. Maka disinilah pengurus PPG ini harus mempunyai cita-cita yang sama, harus mempunyai idaman yang sama. Kalau ingin menjadi pengurus PPG paling tidak harus mempunyai orientasi yang sama. Maka setelah masa ini nanti ada pertemuan berikutnya, biasanya diadakan namanya LDK atau istilahnya mungkin yang baru sekarang, latihan dasar kepemimpinan. Maka disitulah pengurus-pengurus PPG itu digodok. Jangan sampai pengurus PPG itu ada yang menjadi contoh yang tidak baik, karena bagaimanapun juga yang namanya pengurus PPG itu akan selalu dikenang. Saya masih ingat nama saya itu sampai tahun kemarin itu masih tercetak di halaman El-Qudsi sebagai ketua PPG. Itu yang sangat menarik bagi saya. Nama saya akan selalu dikenang sebagai salah satu pengurus PPG, ketua PPG periode itu. Nah, oleh karena itu monggo cita-citanya ini ditoto tenanan, dibuat sedemikian rupa cita-citanya sehingga jelas, akurat, dan bahkan terukur. Oleh karena itu pengurus-pengurus nanti diharapkan mempunyai planning. Tidak usah muluk-muluk planning, tidak usah mempunyai kegiatan yang muluk-muluk. Cukup kegiatan-kegiatan yang bisa mengakomodir teman-teman semuanya, yang bisa mengakomodir santri-santri semuanya, baik di lingkungan ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah, dengan kegiatan-kegiatan yang model kekinian saja, sehingga mereka menjadi tertarik. Sambilkan contoh, ada teman-teman yang suka dengan jurnalistik. Bagaimana kita menggiring mereka, menggiring teman-teman yang suka jurnalistik ini ke dalam suatu wadah yang kita sebut dengan El-Wijah ataupun dengan El-Qudsi. Ataukah mungkin kita membuatkan mereka wadah jurnalistik secara online. Bagi anak-anak yang suka dengan dunia seni peran, sekarang di usia sudah ada seni peran, teater, silahkan dibimbing. Tentu saja marwah Madrasah Qudsiyah tetap dijaga. Jangan sampai ketika kita mau berakting kemudian kita meninggalkan marwah Madrasah Qudsiyah, seolah-olah aku nak wes acting kudunya aku ya total. Jangan sampai seperti itu. Total ya total, tetapi roh Madrasah Qudsiyah harus tetap ada di dalam diri pemain seni peran tersebut. Jangan sampai terus kemudian kita meninggalkan baju Qudsiyah kita, pokoknya aku ora Qudsiyah, pokoknya ingatan iki, jangan seperti itu. Nah, ini yang penting. Bagi teman-teman yang suka di seni rebana, silahkan, di Qudsiyah sudah ada Al-Mubarak, sudah menelurkan puluhan album, silahkan itu. Jadi cita-citanya ini jelas, ada jelas, akurat, terukur. Nah, inilah yang kemudian diharapkan PPG di akhir periode akan melaporkan pertanggungjawabannya. Mereka akan jelas ukurannya. Kegiatan Departemen Penerangan umpamanya mempunyai kegiatan A, B, C, D, dilaksanakan di hari sekian. Ini jelas ada ukurannya yang jelas. Dilaksanakan apa tidak, terukur apa tidak, laporannya bagaimana. Ini ada plan-plan jelasnya. Maka ketua PPG bisa membuat seperti itu. Ada apa ya istilahnya? Ada rule-nya, ada strukturnya, terukurnya. Panitia dikatakan berhasil apabila dia dapat mendapatkan anggaran umpamanya. Dia dapat memaksimalkan anggaran dengan sebaik-baiknya, kegiatan dengan baik-baiknya. Ataukah mungkin dikategorikan berhasil apabila mencapai kuota sekian persen. Kegiatan ekstrakurikuler dikatakan berhasil apabila satu ekstrakurikuler diikuti paling tidak 20 orang umpamanya. Ini adalah terukur. Kalau tidak, nanti tiap bulannya pengurus PPG akan mengevaluasi. Seksi ekstrakurikuler, kenapa seni ini diikuti sampai 20 orang, kenapa yang ini tidak 20 orang? Maka itu ada ukurannya. Kemudian kita bahas. Nah, inilah pentingnya kita berorganisasi PPG. Kita mau belajar di sini. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, dari kelas yang saya hormati, 3 hal ini, orang, kemudian kerjasama, kemudian cita-cita yang sama, maka inilah bungkus yang baik dalam organisasi PPG.
Silakan nanti ketika jenengan menjadi pengurus PPK, rencanakan ini, 3 hal ini, di planning sedemikian. Hadirin rahimakumullah, ada yang namanya dalam organisasi kita ada planning, actuating, organizing, dan controlling. Ada 4 ini ya. Ada POATS kalau kita mengatakan dalam bukunya Teh Hani kalau tidak salah. Ada planning. Ketika nanti jenengan masuk organisasi PPK ini harus mempunyai planning yang jelas. Saya masuk PPK, target saya sekian. Planning itu paling tidak sudah menguasai 50% keberhasilan. Karena dengan planning yang baik, panjenengan sudah mempunyai pandangan tingkat keberhasilan saya ini. Meskipun dalam realitanya nanti pastinya akan ada kendala. Dalam pelaksanaannya nanti pastinya akan ada masalah. Tetapi dengan jenengan mempunyai planning, paling tidak gambaran kejadian yang akan dilaksanakan sudah tergambarkan secara 50%. Jadi jenengan sebagai organisator sudah siap, oh aku siap melaksanakan gitu. Panitia kurban umpamanya di Pramuka ada panitia kurban, ada bakti sosial. Mereka sudah mempunyai planning. Aku akan melaksanakan kegiatan bakti sosial. Planning saya adalah bertempat di sini, alasannya seperti ini. Dia sudah punya gambaran meskipun itu belum dilakukan. Maka planning itu betul. Bagus sekali planning. Setelah planning baru panjenengan bisa melaksanakan yang namanya actuating, aksi. Setelah jenengan punya planning A, B, C, D dan seterusnya, baru panjenengan melaksanakan aksi. Aksinya bagaimana? Ya yang sesuaikan dengan planning. Tentu saja dengan kita melihat situasi dan kondisi di lapangan. Planningnya kita ingin menghadirkan seluruh santri-santri yang berada di lingkungan Kabupaten Kudus. Seluruh santri-santri yang berada di pondok pesantren umpamanya, pondok pesantren, madrasah aliyah, kita kumpulkan semuanya, kita mengadakan halaqah santri umpamanya. Targetnya sekian ribu, tapi ternyata tempatnya tidak ada, tempatnya tidak memungkinkan. Bagaimana berikutnya? Maka panjenengan harus pinter-pinter ber-actuatingnya tadi. Ya, kemudian di-organizing juga. Dan yang terakhir jangan lupa di-controlling. Diawasi, ini pengendalian bagus. Controlling itu lebih tepatnya kepada pimpinan. Dia melakukan tindakan pengawasan. Oh, si departemen A kurang baik ini, kenapa ini bisa dievaluasi? Lalu dia mengawasan controlling. Jangan sampai ada satu departemen yang pokoknya tak colstang, jangan seperti itu. Maka inilah yang diharapkan teman-teman sekalian dalam organisasi. Nah, sekarang apa sih pentingnya organisasi dan santri? Hadirin rahimakumullah. Panjenengan semuanya saat ini dikatakan santri madrasah Qudsiah. Dan kita saat ini sedang membahas tentang organisasi yang berada di lingkungan madrasah Qudsiah. Santri dan organisasi ini penting, peranannya sangat penting. Jangan mengatakan begini, wah santri itu identik hanya dengan menggunakan sarung, kemudian peci, baju koko, pegang kitab. Jangan hanya seperti itu. Santri yang sekarang adalah santri yang milenial, santri yang bisa semuanya, tidak hanya sekedar membaca kitab. Membaca kitab itu bukan hal yang baru di lingkungan santri. Santri harus bisa baca kitab, santri harus bisa baca Al-Quran. Itu sudah harga mati, itu tidak boleh ditawar lagi. Ini santri. Nah, tetapi kaitannya dengan organisasi ini adalah suatu kepentingan kita semuanya. Bagaimana tidak? Coba kita cek sejarah. Rasulullah saja ketika hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, beliau kemudian membentuk sebuah bahasanya rekonsiliasi dengan penduduk Yahudi Madinah pada waktu itu. Dengan mengadakan piagam Madinah. Ini secara tidak langsung Rasulullah menata kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Meskipun di Madinah saat itu ada berbagai macam agama, kalau bisa dikatakan ada agama Islam, ada Yahudi, kemudian ada kelompok suku yang lain. Tapi Rasulullah kemudian mengakomodir mereka semuanya, bahu-membahu membangun kota Madinah dan akhirnya berhasil. Kita tengok masa-masa kerajaan di Indonesia. Kita tidak lupa ada kerajaan Demak, di mana kerajaan Demak berhasil mengakomodir jalur Pantura menjadi jalur
banyak santri-santri di situ. Dan kalau kita tidak mau lepas lagi, bagaimana dengan peranan NU? Bukankah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu juga seorang santri, juga seorang ulama? Bukankah Mbah Abdullah Hasbullah itu juga seorang santri, seorang ulama? Tetapi mereka mau berorganisasi. Nah, kalau beliau-beliaunya saja mau berorganisasi, maka ini sudah sepatutnya Anda sebagai penerusnya harusnya berorganisasi juga. Tinggal nanti jenengan mencari saya itu pasnya di mana. Oh, saya pasnya itu berada di bagian jurnalistik. Oke, itu ditekuni. Saya tepatnya berada di lingkungan seni peran. Oke, itu ditekuni. Saya tepatnya di lingkungan kepramukaan. Oke, itu ditekuni. Maka inilah pentingnya santri dan organisasi di sini. Apa kita mau mengatakan, alah, sepenting aku ngaji tok wae lah, sepenting aku ning pondok ngaji dan seterusnya gitu tok, tidak perlu dengan organisasi? Salah kalau saya gitu. Mengapa demikian? Karena jenengan ketika sudah lulus dari madrasah Qudsiyah, mau tidak mau jenengan akan masuk terjun ke dunia sosial kemasyarakatan, di mana di situ tantangannya jelas lebih kompleks, lebih dinamis, lebih varian. Nah, oleh karena itu panjenengan semuanya dalam hal ini calon-calon pengurus PPQ atau teman-teman yang berada di lingkungan madrasah Qudsiyah ini adalah mutlak untuk berorganisasi. Oke lah, kita lihat skop yang kecil. Madrasah Aliyah Qudsiyah, ada kepalanya, ada wakilnya, ada wali kelasnya, ada guru-guru bidangnya, guru-guru mapelnya, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh organisasi. Coba jenengan bisa membayangkan bagaimana kalau ini tidak diorganisir. Kelas 1, kelas berapa ini? Kelas 11. Masuknya jam sekian, pelajarannya mbah tidak tahu. Kalau tidak diorganisir seperti itu, bayangkan saja jenengan jadwal pelajaran. Kalau itu tidak terorganisir, bisa jadi satu guru dengan guru yang lain jadwalnya bentrok, tabrakan. Ini juga tidak mungkin. Kalau tabrakan berarti ada satu yang dirugikan. Siapa itu? Mungkin gurunya, mungkin siswanya. Dalam hal ini bagaimanapun juga siswa akan lebih rugi. Maka inilah pentingnya panjenengan semuanya untuk berorganisasi. Ini lingkungan sekolah. Nah, maka dengan PPQ ini panjenengan semuanya diberi kesempatan untuk berekspresi, untuk menyalurkan minat bakat panjenengan semuanya dalam lingkungan wadah organisasi PPQ. Ayolah, monggo. PPQ ini sudah ada loh tahun 70-an, dimulai dari Pak Haji Najib Hasan sebagai ketua umumnya pada waktu itu. Kemudian sudah berjalan sekian puluh tahun sampai tahun ini 2000, tahun pelajaran 2020-2021. Maka estafet kepemimpinan PPQ ini harus bisa berjalan dengan baik, harus bisa berjalan dengan paling tidak al-muhafadzatu ala qadimis sholeh itu. Jangan jaga, lestarikan apa yang telah dibawa oleh pendahulu-pendahulu kita. Apa jenengan tidak malu ketika santri-santri kemudian melepaskan organisasi PPQ ini agar boh sakar begitu? Ya jangan seperti itu. Oleh karena itu, maka sudah tidak ada kata yang tepat lagi selain kita santri harus mampu berorganisasi, harus mampu menjadi suri toladan bagi teman-teman yang lain, harus mampu menjadi contoh uswatun hasanah ketika kita sudah keluar dari masyarakat, keluar dari lingkungan madrasah, terjun ke dunia masyarakat, harus bisa menjadi contoh. Ada yang mimpin, wah pokok ini santri iki kiai tahlilan, mimpin tahlilan. Tentu saja, walau mimpin tahlil itulah gampang. Bagi orang yang mengatakan gampang, ya oke, karena mungkin dia sudah punya pengalaman. Tetapi cobalah bagi teman-teman yang tidak pernah memimpin organisasi, tidak pernah tampil di depan untuk mimpin tahlil tok saja, kadang-kadang itu kebolak-balik bacaannya. Kadang-kadang malah hilang hafalannya. Kenapa? Karena dredeg. Nah, maka inilah kesempatan yang jenengan.
waktunya jenengan berada di lingkungan madrasah Qudsiyah untuk mengembangkan kemampuan, untuk mengeksplorasi minat bakat panjenengan, kemudian dapat berorganisasi yang baik di PPK. Maka marilah kita sengkuyung bersama PPK ini, calon-calon pemimpin masa depan, yaitu Anda semua itu, untuk mau berorganisasi. Sering kita dengar pepatah mengatakan apa itu? Kejelekan yang terorganisir, kejelekan atau kejahatan yang terorganisir itu dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Camkan itu. Orang mau mencuri, orang mau merampok, kalau dia tidak memiliki organisasi yang baik, pastinya dia akan mudah ketangkep. Tapi kalau dia mempunyai sistem organisasi yang baik, maka akan sulit ketangkep. Itu yang kejahatan, apalagi yang kebaikan. Nah, PPK itu suatu kebaikan. Kebaikannya apa? Kita menghimpun teman-teman. Niatilah kita ibadah. Bismillah nawaitum ibadah. Ini adalah niat beribadah, menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, menjaga marwah madrasah Qudsiyah. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya, ini saya kira ini sudah saatnya panjenengan untuk memegang tampuk kepengurusan PPK kali ini. Apakah Anda semuanya siap? Saya yakin semuanya harus siap. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, panjenengan semuanya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalau panjenengan tidak belajar dari sekarang, tidak mau terjun di organisasi dari sekarang, maka kapan lagi panjenengan akan terjun ke organisasi kemasyarakatan? Kalau tidak memanfaatkan waktu yang ada di sekolah ini untuk berorganisasi, kapan lagi panjenengan akan melaksanakan kegiatan organisasi? Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada teman-teman semuanya, marilah jagalah organisasi PPK ini agar terus berkembang subur di lingkungan madrasah Qudsiyah. Syukur-syukur bisa membahana seperti dulu. Kalau boleh kita ceritakan, dulu madrasah Qudsiyah termasuk salah satu organisasi yang agar kalau ada orang bilang PPK, maka sudahlah, sekolah-sekolah yang sudah mulai apa ya istilahnya, keteteran gitu, sudahlah kita ngira aja sudah ada PPK. Dulu kita jago di kitab Baso Masail, bahkan pernah diadakan yang namanya IPMAS itu, Ikatan Pelajar Madrasah Aliyah Salafiyah, di lingkungan Kudus, di area se-eks Karjeden Pati. Pernah kita menjalankan organisasi seperti itu. Datang ke Kajen mengikuti Baso Masail, datang ke Jepara mengikuti Baso Masail, atau mereka yang gantian datang ke madrasah Qudsiyah untuk diadakan Baso Masail. Ya tidak apa-apa, karena Qudsiyah harus punya gaung seperti itu. Ingat bahwa madrasah Qudsiyah adalah salah satu, mungkin adalah madrasah tertua yang ada di Kabupaten Kudus. Maka ini estafet kepemimpinan ini harus dengan jaga dengan baik dan harus dengan lestarikan dengan baik dan benar. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup pada kesempatan kali ini, saya memang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia sama, kemudian kepada seluruh staf, kepada seluruh teman-teman yang telah membantu terlaksananya kegiatan seperti ini. Pada akhirnya saya hanya bisa berpesan kepada panjenengan, yang pertama, marilah kita berorganisasi sekecil apapun itu. Kalau kita berada di lingkungan madrasah, jangan lupa kita sengkuyung organisasi PPK, atau mungkin yang di kelas 1 aliyah mungkin bisa masuk ke lingkungan Ambalan Gaya Asnawi, atau yang ada di majalah di bagian jurnalistik, kami persilahkan. Apapun organisasinya, silahkan kita berorganisasi. Terlebih payung kita berada di madrasah Qudsiyah adalah PPK, maka sudah harga mati atau mutlak kita harus berorganisasi di PPK. Yang kedua kalinya, jangan lupa untuk mengadakan kerjasama.
Kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal, di intern maupun ekstern. Di lingkungan Madrasah Qodsiyah, PPQ akan bekerja sama dengan segenap elemen, baik siswanya, baik gurunya, baik penjaga sekolahnya, baik tetangga kanan kirinya. Maka ini adalah hal yang harus panjenengan jaga. Kerjasama itu harus dengan bina. Oke. Yang ketiga, cobalah kalian ketika sudah masuk ke PPQ nanti mempunyai target. Ya sebenarnya tidak harus masuk ke PPQ. Ketika jenengan masuk ke Madrasah Qodsiyah ini sebagai santri baru tahun pelajaran 2020-2021, maka jenengan juga harus sudah punya target. Alfiyah umpamanya. Target alfiyah 1 tahun harus bisa mendapatkan 500, 2 tahun berarti sudah lunas. Maka tahun ketiga panjenengan hanya tinggal lanyah ketok. Target. Bagaimana target itu harus ada korelasinya dengan kegiatan sehari-hari. Begitu juga dengan organisasi, jangan harus punya target. Targetnya apa? Monggo, PPQ tahun ini mau ditargetkan seperti apa? Ya silahkan dianalisis. Boleh menggunakan analisis berbagai macam. Yang terkenal ya memang menggunakan analisis SWOT itu, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Maka tujuan itu harus dengan garis bawahi dengan baik. Dan saya kutip firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu mau berusaha merubahnya sendiri. Maka Allah tidak akan merubah PPQ menjadi lebih baik kalau orang-orang yang di dalamnya tidak mau berusaha bergerak menjadi lebih baik. Maka inilah tantangan panjenengan. Di era pandemi seperti ini, kemampuan virtual panjenengan, kemampuan organisasi panjenengan, kemampuan manajerial panjenengan sungguh sangat diperlukan. Jangan sampai PPQ di era pandemik ini menjadi PPQ yang loyo, tidak punya kegiatan, tidak punya eksistensi, khususnya di lingkungan Madrasah Qodsiyah. Nah, oleh karena itu, marilah kita bergerak, marilah kita berubah untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah cerita pengalaman pribadi sekaligus motivasi bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan juga dapat apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi panjenengan semuanya, adik-adik kelasku semuanya di lingkungan Madrasah Aliyah Qodsiyah. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.